Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khalla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari yang cukup cerah di mana saya berada pada kesempatan kali ini, kita bisa bermuajahah insya Allah dalam keadaan yang baik, sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang tercinta. Bapak Ibu sekalian, khususnya para muslimah dimanapun Anda berada, saya memperhatikan ya dalam setiap hari aktivitas perjalanan ke sana kemari itu bahwa sudah banyak di antara para muslimah kita yang menggunakan busana muslimah masuk kategori dan klasifikasi yang baik, sudah bergamis, tidak menggunakan pakaian yang terputus antara pakaian atas dan pakaian bawah, juga tidak menggunakan celana panjang sebagai pakaian di bagian luar, tetapi kemudian yang menyedihkan adalah betis tersingkap, ya, qadam atau pergelangan kaki terlihat, dan juga kadang-kadang hanya memakai kaos kaki saumprit itu, kaos kakinya pendek sekali, dan juga banyak yang kemudian menggunakan kaos kaki yang panjang tetapi warnanya sama dengan warna kulit mereka. Nah, maka kesempatan sore hari ini akan kita bahas ya tentang persoalan tersebut. Ya, dan saya agak sulit menyampaikannya di pengajian-pengajian karena kalau di pengajian-pengajian untuk yang bersifat tematik khusus seperti ini kajiannya, biasanya masyarakat agak resisten ya, karena dakwah di tengah-tengah masyarakat kita itu sulit sekali. Ustadz itu dituntut untuk selalu lucu begitu, sehingga kalau konten dari ngaji itu banyak dalilnya sudah dipastikan itu. Kalau tidak ngantuk buat majelis taklim tandingan di pojok-pojok ya. Nah, maka ini akan menjadi kajian yang khusus membahas tentang persoalan itu ya. Bapak Ibu sekalian, khususnya para muslimah, juga para bapak-bapak yang punya istri dan punya anak perempuan ya yang sudah menginjak usia akil balik ya, karena biar bagaimanapun menutupi aurat itu harus dibiasakan sejak dini ya. Jadi mau bapaknya ustadz, bapaknya kiai, bapaknya seorang syekh, kalau anaknya tidak dilatih, kita juga banyak melihat ya orang tuanya ahli agama tetapi anaknya atau keluarganya tidak dapat dijadikan sebagai teladan bagi masyarakat di sekitarnya paling tidak ya. Seperti yang kita ketahui bahwa perintah berjilbab ya nanti di rumah masing-masing bisa dilihat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59 ya, dan saya yakin semuanya sudah mengetahui tentang persoalan ini ya.
Saya masuk dari sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis nomor 1173. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atul aurat, wa innaha idza kharajat min baitiha tasrufaha syaitan. Ya, saya yakin juga hadis ini beberapa kali sudah pernah saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atul aurat, bahwa wanita itu adalah aurat. Wa innaha iza kharajat min baitiha, jika ia keluar dari rumahnya, tasrufaha syaitan, maka syaitan akan menghiasinya. Ya, jadi kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih menggoda dan seterusnya. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai dulu dari kaki ya. Ini saya menggambarkan betis ya, kurang lebih begini bentuknya. Nah ini ya, semoga bisa dilihat. Oke, saya tulis ya, ini betis, kemudian pergelangan kaki itu namanya qaddam, kemudian ada bagian telapak kaki ya. Nah ini baik ya. Yang pertama akan saya bahas adalah bagian qaddam. Nah ini qaddam, ini adalah pergelangan kaki ya. Pergelangan kaki itu yang ada mata kakinya ini namanya adalah qaddam. Yang pertama yang akan saya sampaikan sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qala fi jarizi lima qalat qultu ya Rasulullah fa kaifa bina faqala jurrihi syabura faqalat Ummu Salamah izan tunkasiful qaddamani faqala fajurrihi zar'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda mengenai masalah menjulurkan ujung pakaian, Ummu Salamah kemudian berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami para wanita? Nabi menjawab, julurkanlah sejengkal. Ya, jadi kalau ada pakaian begitu, ya, kemudian misal seperti ini, baju yang sudah ada begitu, maka julurkanlah sejengkal, kata Nabi. Sejengkal itu kurang lebih segini ya. Nah, setelah itu, lalu Ummu Salamah bertanya lagi kepada beliau, kalau begitu qaddam, bagian bawah kaki kami akan terlihat, ya. Jadi ketika baju itu ditambahkan satu jengkal dari bagian bawah baju, kemudian seorang wanita dalam posisi bersujud, ya. Nah, ketika dia bersujud itu, qaddamnya, pergelangan kakinya akan terlihat. Maka Nabi SAW bersabda, ya, faqala fajurrihi zar'a. Kalau begitu, julurkanlah satu hasta. Satu hasta itu kurang lebih satu lengan. Ya. Nah, sehingga bagi para wanita ketika akan membuat pakaian, agar ketika dia bersujud, ketika dia naik kendaraan dan seterusnya, pakaian tersebut tidak tersingkap sehingga bagian qaddam, pergelangan kakinya kelihatan. Otomatis kalau pergelangan kaki kelihatan, kan bagian kaki, telapak kaki, jari-jari dan kuku akan kelihatan semua. Nah, maka Rasulullah memerintahkan fajurrihi zar'a, maka tambahkanlah satu hasta.
ya, dari ukuran pakaian yang sudah ada. Nah, jadi bagi ibu-ibu, saya sarankan gamisnya untuk ditambah sesuai dengan sunnah Nabi dengan ukuran 1 hasta. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, hadis nomor 295. Yang menjadi dalil bahwa qaddam wanita itu adalah aurat, ya, sehingga kemarin pada saat di jalan itu pulang sholat Jumat, di lampu merah saya melihat kok pakai gamis, tapi pada saat naik sepeda motor gamisnya disingkap, setelah itu memakai celana yang ketat, pergelangan kakinya kelihatan, kemudian sebagian dari telapak kakinya juga kelihatan. Nah, hadis inilah yang kemudian menjadi dalil diharamkannya qaddam, pergelangan kaki wanita, termasuk ke atasnya betis, termasuk ke bawahnya telapak kaki, untuk diperlihatkan karena itu adalah bagian dari aurat wanita, ya. Jadi begitu. Jadi wanita itu secara keseluruhan, kalau kita kembalikan ke hadis yang pertama tadi, al-mar'atul aurat wa innaha iza kharajat min baitiha tasrafaha syaitan, bahwa wanita itu adalah seluruh bagian tubuhnya adalah aurat, ya. Nah, nanti ada pengecualian bagian-bagian yang boleh diperlihatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung sore hari ini, terima kasih. Ya, semoga sinyal cukup baik dan suara saya bisa ditangkap dengan cukup baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya, pertanyaannya kemudian, apa batasan aurat seorang wanita? Ya, batasan aurat seorang wanita dapat kita lihat di dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Asma, innal mar'ah iza balaghatil mahida lam yaslud ayyura minha illa haza wa haza." Jadi Rasulullah bersabda kepada sahabat Asma bin Abu Bakar, "Ya Asma, innal mar'ah iza balaghatil mahida," sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak, ya, lam yasluh ayyura minha, dari anggota-anggota badannya, illa, ya, haza wa haza. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan kecuali ini dan ini. Artinya apa? Rasulullah mengisyaratkan ke bagian wajah, ya, dan juga bagian telapak tangan. Itu yang boleh diperlihatkan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis 4104, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kemudian berkata Imam Az-Zarqani, ya, wa aurati kharati ma'a rajuli ajnabi muslimu khairal wajhu wal kufaini min jami'il jasadiha. Jadi aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi, ya, yang bukan mahramnya, adalah seluruh bagian tubuh selain wajah dan telapak tangan. Ya, ini pendapat dari Imam Az-Zarqani, dapat dilihat di dalam kitab Syarah Mukhtasar Khalil halaman 176. Bahkan pendapat yang paling hati-hati disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad berkata, kulla syai'in minha
ayyuminal mar'atil kharraj aurati hatta zufar. Jadi kata Imam Ahmad, kulla syai'in minha, setiap bagian tubuh dari seorang wanita, ayyuminal mar'atil kharraj, ya, termasuk semuanya adalah aurat, hatta zufar, termasuk pula bagian kukunya. Ya. Jadi yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam hal ini adalah seluruh bagian tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk sampai ke bagian-bagian kukunya. Nah, termasuk bagian kuku kaki, menurut Imam Ahmad bin Hambal itu adalah aurat. Jadi misal ibu-ibu sudah pakai jilbab, sudah pakai gamis besar, kemudian ada tamu, ya misal minta sumbangan ke rumah, buka pintu, belum sempat memakai kaos kaki yang bisa menutupi bagian kakinya, dan tamunya melihat kakinya, melihat kuku kakinya, nah itu termasuk aurat. Ya, pendapat Imam Ahmad bin Hambal ini di dalam kitab Zadul Masir, juz yang ke-6, halaman yang ke-31. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau aurat itu untuk tidak terlihat, maka cara untuk menyembunyikannya? Ya, tadi Rasulullah sudah mengatakan bahwa cara yang terbaik adalah dengan menambah pakaian yang kita gunakan itu seukuran 1 hasta. Ya, fajurrihi zar'a. Ya, jadi ditambah 1 hasta itu akan menjaga bagian qaddam, kemudian jari-jari kaki, telapak kaki, dengkul dan seterusnya dari terlihat oleh laki-laki ajnabi. Zaman sekarang sudah ada teknologi yang bernama kaos kaki. Maka pertanyaannya, bolehkah jika kemudian bagian kaki itu ditutupi dengan kaos kaki? Ya, saya mulai dari pendapat yang sangat hati-hati dari Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau berkata, la yakfil annahu dakhilu fin nafil wasafi sabiku la yasifu wala yasifu wa huwa wa in lam yasifu fahuwa yasifu. Kata Syekh Nasiruddin, tidak cukup karena kaos kaki itu tidak memenuhi kriteria pakaian muslimah. Jadi kriteria pakaian muslimah yang dituntutkan oleh syariat Islam itu tidak transparan dan tidak memberikan gambaran bentuk tubuh meski tidak transparan. Namun kaos kaki itu juga memberikan gambaran terhadap bentuk tubuh seorang wanita. Itu pendapat yang sangat hati-hati. Pendapat yang kedua, saya sampaikan pendapat dari Syekh Ali Ridha Al-Madini. Beliau seorang mufti kota Madinah. Syekh Ridho pernah ditanya, ya Syekh, bolehkah wanita memakai kaos kaki yang sewarna dengan warna kulit? Dan Syekh Ridho Al-Madini menjawab, tidak boleh. Gunakan kaos kaki yang gelap, tebal, hingga tidak menampakkan bagian kulit wanita walaupun hanya sedikit. Ya. Nah, jadi dari dua pendapat ini, sebelum saya simpulkan, saya sekaligus menjawab pertanyaan yang banyak sekali juga dijaprikan ke nomor-nomor saya tentang hukum wanita memakai celana panjang. Nanti kita akan menemukan teknik berpakaian yang terbaik bagi para muslimah.
Ya. Jadi ketika ditanyakan apa hukum seorang muslimah memakai celana panjang, saya juga agak kesulitan itu ya, karena sekolah-sekolah itu memaksakan anak-anak kita yang muslimah untuk memakai celana panjang. Ada yang memang menjadi bagian seragam, ada seragam untuk olahraga dan seterusnya. Ya tentu saya tidak berdaya karena memang kapasitas saya hanya mendakwahi dan mengingatkan bahwa itu salah. Ya, artinya kalau orang sudah didakwahi salah tetap melakukan, yang berdosa ya pimpinan sekolahnya atau pimpinan dari lembaga-lembaga pendidikan itu berada, atau siapapun yang membuat kebijakan tersebut. Ya bisa kita cek ya, anak-anak kita dari SD mungkin, SMP, SMA ketika olahraga diwajibkan untuk memakai celana atau training olahraga. Nah maka saya dapat banyak sekali pertanyaan. Yang pertama dengan sebuah hadis. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsatar rajuli. Ini juga hadis yang saya pikir sangat populer ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 830. Ya, baik. Sempat terputus sinyal. Saya lanjutkan ya. Pertanyaan tadi, apakah hukum wanita memakai celana panjang? Sebuah hadis yang sangat populer ya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatar rajuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang berpakaian wanita dan wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 8309. Dan berkata Syekh Abu Malik dalam kitab Sahih Fikih Sunnah bahwa memakai celana panjang bagi seorang muslimah adalah sejelek-jeleknya musibah yang menimpa banyak wanita saat ini. Walaupun celana tersebut bisa menutupi aurat, ia tetap bisa menggoda dan membangkitkan syahwat laki-laki yang memandangnya. Apalagi jika celana itu bercorak. Wah, ini kan kita banyak sekali itu melihat di mana-mana para ibu pakai jilbab tetapi dipadu dengan celana legging yang sangat ketat dan sudah ketat kemudian bercorak. Ada yang motif zebra cross, ada yang pakai polka dot, ada yang bentuk-bentuk kembang dan seterusnya. Tetapi Syekh Abu Malik juga berkata, akan tetapi tidak mengapa jika wanita mengenakan celana panjang di dalam pakaian luarnya yang tertutup. Ya, kitab Sahih Fikih Sunnah juz yang ketiga, halaman 138. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya ketika seorang muslimah akan keluar dari rumah, maka selain dia menggunakan gamis yang lebar, kemudian dia menggunakan jilbab yang lebar, maka jangan lupa di bagian dalam tadi tidak mengapa jika dia menggunakan celana panjang yang longgar. Ya, jadi bukan celana panjang yang ketat. Karena celana panjang yang ketat itu ketika gamisnya tersingkap, apalagi sepeda motor zaman sekarang itu ada bearing ya. Jadi kalau kita amati misal naik sepeda motor yang matic begitu kan ada ruang, sehingga ketika sepeda motor berhenti di lampu merah, otomatis kakinya harus terjulur di antara bearing tadi yang akan membuat pakaiannya tersingkap.
ya. Apalagi sepeda motor yang jenis lama kan, itu ada gulungannya begitu, sehingga pada saat dia berhenti untuk membuat sepeda motor stabil, kakinya diturunkan, otomatis bagian gamisnya akan tersingkap. Nah, maka tidak mengapa dia menggunakan celana panjang tetapi yang longgar, bukan celana panjang yang ketat seperti yang banyak digunakan oleh para muslimah pada saat ini untuk di bagian dalam gamisnya. Setelah itu di bagian dalam celana panjang tadi, gunakanlah kaos kaki yang tebal dan warnanya tidak sama dengan warna kulit. Jadi memilih dengan warna yang gelap. Ya. Setelah itu gunakanlah sepatu, dan kalau memungkinkan gamis yang digunakan tadi ditambah panjangnya sepanjang 1 hasta. Ya, sehingga ketika berhenti tadi kemudian terangkat sedikit, itu tidak membuat bagian qaddamnya terlihat oleh orang yang berada di sekitarnya.